Ada perempuan rambutnya panjang ngadap ke Tante Ayu yang lagi tidur di tempat tidur itu sambil ngegoyangin telapak tangan ya, Wak. Kayak lagi nari gitu loh. Di saat itu Ayu lihat kuku panjang kali, Wak. Jelas sekali sosok perempuan itu terlihat walaupun. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa ya kan. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang teror di rumah kontrakan, nah hari ini kita akan ngebahas lagi 3 cerita yang gak kalah epik dan menyeramkan, Wak. Yang satunya tentang satu keluarga besar yang disesatin. Terus juga ada pengalaman ibu Wawa yang seorang bidan, sama tentang Wawa yang diliatin sosok yang tiba-tiba muncul dari tembok pas kali depan muka ya, Wak. Dan memang ada beberapa cerita yang udah aku up di TikTok, Wak. Jangan lupa di follow ya, karena aku ngangsur memang, Wak. Kisah singkat-singkat aku kasih aja di TikTok. Kalau nggak tak kapan up cerita-cerita kalian ya kan. Dan juga di sini pasti ada beberapa Wak yang nggak punya TikTok yang minta diceritain juga di YouTube. Kalau di TikTok kan singkat kali durasinya kan, jadi ada beberapa yang aku potong juga di sana langsung ke inti cerita gitu. Agak kurang seru memang. Nah kalau di YouTube kan enak deh kan, panjang-panjang kan aja, full ceritanya aku taruh sini ya kan. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya, cek ya. Oke, Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Anita Tobing. Halo Anita. Nah, kisah Anita ini, Wak, bermula di saat Anita dan keluarga besarnya disesatin di sebuah hutan, Wak. Jadi bukan cuma si Anita aja yang ngalamin hal mistisnya, tapi hampir kurang lebih 60 orang keluarga besarnya Anita menjadi saksi bahwa hal mistis ini benar-benar terjadi. 60 orang. Jadi ceritanya gini, Wak. Bermula pada saat salah satu abang sepupunya Anita, kita sebut aja Kang Ardi ya kan, akan melangsungkan pernikahan. Nah, kebetulan calon istrinya Kang Ardi ini berasal dari dari Banjar, Ciamis, Jawa Barat. Lumayan jauh, Wak, memang dari tempat asalnya Kang Ardi. Nah, Kang Ardi ini berasal dari Bandung. Nah, seperti adat Sunda pada umumnya, Wak, pihak dari keluarga laki-laki kan akan mengantarkan atau mengiringi seserahan menuju kediaman pihak calon istri ya kan. Nah pada saat itu rombongan keluarganya Anita ini memulai perjalanan dari Bandung menuju Ciamis sekitar jam 10 malam nih. Sementara akad nikah dimulai jam 8 pagi besok ya. Maka itulah mereka berangkatnya malam sebelum hari itu ya kan, pastilah. Nah waktu berangkat, Wak, mereka menggunakan 3 kendaraan. 1 bus besar, bus pariwisata gitu, sama 2 mobil pribadi untuk calon pengantin laki-laki dan orang tuanya. Nah si Anita, Wak, dia duduk di bus pariwisata itu, duduk sebelah kiri dekat jendela ya kan. Nah selayaknya rombongan keluarga besar, Wak, ya di perjalanan mereka ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, nyanyi-nyanyi, ada juga tidur. Dan selama perjalanan dari Bandung menuju ke Ciamis ini, Wak, pertamanya nggak ada yang aneh-aneh memang. Nah karena mereka berangkatnya malam, Wak, jadi perjalanan nggak begitu macet. Perkiraan mereka bakal lebih cepat nih nyampe ke tujuan gitu. Nah sekitar jam setengah 1 malam, Wak, mereka sempat istirahat dulu. Mereka berhenti di rest area, ada yang mau ke toilet, ada bapak-bapak yang mau juga ngerokok ya kan. Istirahatlah pokoknya sebentar. Nah setelah setengah jam istirahat, mereka pun melanjutkanlah perjalanan menuju ke lokasi calon mempelai perempuan. Nah sebelum berangkat, Wak, salah satu saudara Anita tuh menanyakan perihal, Wah, jalan mana nih yang mau diambil ke Kang Ardi? Karena kebetulan di depan mereka ada 2 jalan bercabang, Wak. Ada mau ke kiri atau mau ke kanan gitu. Nah karena sebenarnya kedua jalan itu bisa dilewati untuk menuju ke lokasi pernikahan. Waktu itu Kang Ardi bilang, lebih cepat lewat jalur kanan kita, Om. Karena dulu Kang Ardi kalau ngapelin calon istrinya selalu lewat kanan katanya. Nah atas rekomendasi dari Kang Ardi inilah mereka pun akhirnya lewatlah jalan kanan. Yang ternyata itu tuh masuk ke jalan terpencil gitu lah, Wak. Dan juga merupakan jalan alternatif. Ya, sepi kali di sana. Jarak rumah satu dengan rumah lainnya masih jarang-jarang, Wak. Kehalang sama kebun atau mungkin sekilas seperti hutan lah gitu. Penerangan jalan di sana nggak ada sama sekali, Wak, kecuali lampu di rumah-rumah warga setempat yang memang agak remang-remang gitu. Nah nggak ada firasat apa-apa, Wak, waktu itu. Keluarga Anita semua menikmati lah perjalanan. Waktu pun berlalu, Wak. Anita yang ada posisi pinggir kiri jendela tuh, yang Anita tengok ya cuma hutan gelap sunyi sepanjang jalan. Nah waktu si Anita lagi ngelihat hutan ini, Wak, tiba-tiba Om Anita yang duduk di bagian depan bus tuh sempat teriak, "Gening aya keleh jelema jam sakir Kang lempang." Berarti iya lain hutan, katanya gitu kan. Artinya ternyata masih ada orang jam segini lagi jalannya, berarti dia bukan hutan ini. Ah, sontak semua rombongan yang ada di bus itu langsung menoleh lah ke arah kaca yang kebetulan ada di sebelah kiri bus itu. Wajar lah, Wak, mereka penasaran manusia macam apa yang berani jalan di kegelapan tengah malam tengah hutan kayak gini ya kan. Nah Anita yang memang duduk di sebelah kiri pun ngelihat jelas tuh, Wak, apa yang dibilang sama omnya itu betul. Ada orang yang lagi berjalan di luar mereka.
Anita masih ingat dengan jelas wah, orang yang berjalan itu pakai baju putih kan, kayak gamis tuh yang panjang menjuntai. Terus ada penutup kepalanya kayak tudung gitu. Nah di saat ini Anita juga memperhatikan dengan sesama orang itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, jelas lah orang Anita sebelah kiri ya kan. Bus pun nggak ngebut-ngebut kali, orang jalan alternatif. Nah di saat itu Anita nggak tahu tuh wanita apa pria nggak tahu. Tapi yang buat Anita heran wah, kenapa saat dia jalan itu dia tuh kayak nggak kayak berjalan wah, nggak ada kayak lekukan tumit tuh nggak ada. Orang tuh kayak melayang. Alas kakinya pun nggak terlihat karena memang bajunya menjuntai sampai terseret di atas tanah tuh loh, kata Anita. Dah tuh itu ditengok kan, dan semuanya lihat. Orang lagi terduduk, bangun, nengok kiri semua kan. Nengok orang yang tengok sama om itu, semua nengok. Nah singkat cerita, pada saat rombongan itu udah melewati orang tersebut ya kan, barulah sebagiannya ada yang mau duduk balik nih ke kursi masing-masing ya kan. Tapi belum sampai mereka terduduk, wah, mereka dibuat kaget bukan main lagi, karena si om yang di depan itu teriak lagi, loh kok dia ada di depan lagi? Orang yang barusan mereka lihat wah, udah ada di depan iring-iringan mobil mereka tuh sama lagi berjalan di pinggir jalan ada depan bus mereka itu. Padahal waktu itu seingatnya Anita, jalanan itu bukan jalan berkelok-kelok wak, tapi jalanan lurus. Spontan mereka semua tengok lagi lah ke belakang, memastikan lagi nih apa mungkin tadi si orang tadi jalan dengan beberapa orang lainnya ya kan. Tapi ternyata pas mereka toleh ke belakang yang mereka lihat cuma jalanan yang gelap aja, gak ada orang itu lagi wak. Itu jalanan lurus ya, bukan belok-belok ya. Itu cepat kali wak, belum sampai terduduk lagi di kursi tuh ada lagi orang yang sama. Sontak akhirnya mereka semua histeris wak, ketakutan, pada ada yang istighfar, ada yang nangis, ada yang baca doa pendek lah kan, heboh di panik ya kan. Dan setelah mereka melihat sosok itu wak, kesialan lain pun terjadi lagi. Anita dan rombongan keluarganya baru disesatin. Mereka baru sadar setelah melewati jembatan yang sama berkali-kali. Macam diputar-putar di situ-situ aja tuh loh, mereka nggak berujung. Sampai di suatu titik mereka ngeliat lah ada satu rumah yang lampu di dalam rumah itu masih nyala ya kan. Akhirnya ayahnya Anita berinisiatif lah untuk berhenti sebentar buat minta tolong ke rumah itu ya kan. Bapaknya Anita keluar dari bus dan langsung mencoba mengetok pintu rumah itu. Tok tok tok. Pak, Bu, permisi. Nah, nggak lama setelah ngetok ada wak yang bukain pintu. Tapi buka cuma sedikit tuh, ngintip. Yang buka pintu tuh laki-laki wak, berumur sekitar 45 tahun. Bapak-bapak gitu kan. Buka. Ada apa? Tadi kayak gitu. Ada keperluan apa? Ke bapaknya Anita. Nah bapaknya Anita pun tanpa basa-basi langsung ngomong, Bapak mohon maaf Pak ya, sepertinya saya dan keluarga besar saya di sana lagi tersesat Pak. Kalau boleh berkenan nggak Pak, Bapak tolong bantu kami tunjukkan jalan ke jalan utama. Nanti mohon maaf Pak ya, saya akan berikan Bapak imbalan. Tapi wak, kayak nggak ada mikir bapak tuh langsung bilang, nggak, katanya. Wah langsung dibanting ke pintu. Yang bapak Anita tengok, bapak yang tadi tuh muka ketakutan. Waktu disuruh minta tolong didampingi sampai luar, tutup pintu. Makin panik lah bapak Anita ya kan. Bapak Anita udah pasrah dan dia meminta semua keluarganya untuk tetap tenang dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa membukakan jalan dan juga menolong mereka. Bayangkan 60 orang di situ disesatin. Nah tidak selang beberapa lama lagi-lagi mereka dikejutkan lagi dengan sosok misterius yang berjalan tadi tuh. Sosok itu ada lagi. Dan sosok itu mereka lewati terus menerus tengok si sosok tadi tuh terus menerus semuanya nengok. Dan sampai akhirnya mereka menemukan satu jalan yang memiliki portal. Dah, 2 mobil kecil di depannya udah bisa tuh ngelewatin portal itu. Nah ini bus pariwisata bisa lewat? Ya nggak bisa lah. Portal tuh ukurannya lebih kecil wak dibanding ukuran bus ini. Jadi agak mustahil bisa ngelewatin portal itu. Nah di saat ini semua nangis lagi. Bapak udah mulai keringat dingin tuh wak. Karena apa? Karena bensin udah mulai menipis nih. Agak mustahil kalau mereka harus putar balik lagi ke belakang. Nggak mungkin. Yang cewek-cewek pada nangis, mak-mak pada ketakutan, istighfar, doa, semua panik wak. Mereka langsung berdoa memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lama setelah mereka berdoa, tiba-tiba wak, bus melaju menuju portal. Dan anehnya bus itu bisa melewati portal itu dengan mulus tanpa tergores, bodi samping sama sekali nggak ada. Bisa lewat nih. Semua keluarga Anita di sana langsung nggak bisa ngomong apa-apa, heran mereka wak. Dan ada salah satu di antara mereka yang nanya sama bus sopir kan, sopir bus, kok bisa Pak Bapak lewatin portal tadi? Bapak sopir tuh ngomong gini, nggak tahu kenapa Bu Pak, setelah kita selesai berdoa tiba-tiba ya kaki saya ini bergerak sendiri dan menekan gas. Gitu aja udah makanya kita jalan. Semua pun langsung terheran-heran. Dalam hati juga lega lah. Takut juga tapi. Untung bisa lolos mereka dari portal. Tuh nggak terkunci, bus itu nggak bisa lewat ya kan. Dan mereka pun baru melanjutkan perjalanan lagi wah. Mereka pun tetap berdoa selama perjalanan dan tanpa disadari azan subuh sudah berkumandang. Dan gak lama setelahnya mereka melihat ada itu kayak janur kuning, masjid gitu kan. Ternyata itulah lokasi mempelai wanita. Dan ternyata wah mereka tuh udah melewati jalan itu puluhan kali. Tapi mereka tuh kayak digelapin loh gitu. Mereka udah ngelewatin jalan itu. Udah.
Tapi mata mereka tuh kayak dilihat mereka masih dalam hutan. Nah, jalan yang seharusnya mereka tempuh cuma 1 jam dari jalan bercabang tadi tuh, tapi karena disesatkan itu mereka muter-muter sampai kurang lebih hampir 4 jam. Dan setelah kejadian itu keluarga Anita bercerita lah sama keluarga pengantin wanita kan tentang apa yang mereka alami. Tapi pada saat itu keluarga pengantin wanita terkesan tidak kaget, hanya senyum tipis saja dan berkata apa? Bapak ibu ini sebenarnya salah ambil jalan. Jalan yang ibu pilih itu adalah jalan yang memang jarang dijamah sama orang, apalagi orang luar. Karena di jalan itu pernah ada satu keluarga yang dibunuh oleh orang yang memakai ilmu rawa rontek. Ya, nah rawa rontek setahu aku nih, mohon maaf kalau salah ya. Rawa rontek itu kayak ilmu kebal tuh loh, Wak. Dipenggal nggak mati, ditusuk nggak mati, kayak gitu. Dan harusnya Bu, di saat Bapak Ibu melewati sosok yang berjalan itu, Bapak itu harusnya berhenti sejenak untuk sekedar basa-basi. Karena mungkin Bapak Ibu terus jalan aja, makanya mungkin dia marah. Dia jahil lah sama kalian. Nah, mendengar penjelasan dari keluarga pengantin wanita, Wak, keluarga Anita hanya bisa terdiam dan menjadikannya sebagai sebuah pelajaran. Ya kan? Mungkin perkara waktu si sosok itu nampak, mereka lewat aja, nggak kayak basa-basi, mau kemana Neng, malam-malam kok gini, yuk kami anterin gitu loh, nggak ada lewat aja, katanya gitu. Serem kali ya, 60 orang loh, 60 orang dikerjain, 1 lawan 60. Sebisanya setan yang ngerjain orang sekompi gini ya. Makasih Anita kisahnya ya, aku baru kali ini baca kisah Wawa yang saksinya sampai 10 lebih. 60 orang, gokil. Salam ya buat keluarga yang 60 tuh ya Anita ya. Makasih banyak ya Om Tante, sehat-sehat terus. Bye. Nah, sekarang kita baru lanjut ke cerita kedua. Oke, jadi kisah kedua yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Anindya Farah dari Lampung Selatan. Halo Anin. Hai. Kakak Anin juga halo yang sudah bersapa-sapa dengan aku di TikTok. Nah, jadi Wak Anin ini bercerita tentang pengalaman horor ibunya, Wak. Tante, apa kabar juga Tante, sehat-sehat ya? Jadi cerita ini udah berbelas-belas tahun yang lalu ya, sekitar tahun 95-97. Jadi Wak, ibunya Anin ini adalah seorang bidan di daerah tempat tinggalnya Anin. Dan FYI, rumahnya Anin ini berjarak sekitar 1 kilometer dari pabrik gula di sana. Nah, terus pada suatu hari ada Wak, bapak-bapak tua nih menjemput ibunya Anin pakai sepeda. Jemputnya di rumah Anin. Dah, bapak itu minta tolong sama ibunya Anin, ibu bantuin anak saya mau lahiran ya di rumah saya. Jadi kata ibunya Anin, Wak, zaman dulu tuh kalau ngelahirin di rumah pasien masih wajar gitu. Sekarang udah nggak boleh katanya ya. Dan mendengar itu ibunya Anin langsung setuju lah. Baik bapak, saya siap-siap dulu, nanti kita pergi ke rumah bapak ya, kata gitu. Dah lah, ditunggu sama bapak tuh sebentar, ibunya Anin siap-siap, langsung lah ikut bapak itu naik sepeda ke rumahnya. Nah, selama di perjalanan Wak, bapak itu ramah kali, dia cerita tentang anaknya ini itu ya kan. Malam-malam tuh Wak ya. Nah, singkat cerita akhirnya sampailah ibu Anin di rumah pasiennya, yang ternyata rumah pasiennya itu tepat berada di sebelah pabrik gula yang aku bilang tadi loh, yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah Anin tuh. Nah, bentuk rumah si bapak itu rumah panggung. Terus di depan rumahnya ada pohon pakel. Nah, pas ibunya Anin masuk ke dalam rumah, kondisi rumahnya memang sedikit agak kotor, tapi nggak begitu dihiraukan kali sama mamanya Anin kan. Nah, pas masuk ke dalam kamar anaknya bapak itu, ibunya Anin ketemulah sama si pasien ini, anaknya bapak ini yang kita sebut pasien ya. Kondisi pasien pada saat itu badannya besar, Wak, rambutnya keriting, terus kayak diurai panjangnya gitu. Nah, di dekat pasien itu ada ibunya, ada bapaknya yang tadi, ada suaminya, dan ternyata ada juga mbah dukun di sana. Dah, nah kata ibunya Anin, orang yang mau melahirkan tuh kan pasti kayak nahan sakit kan. Jadi Bu Anin di situ ngasih tahu sama pasien buat istighfar ya Bu, istighfar, tarik napas, kata gitu. Tapi anehnya si pasien ini bukannya istighfar, Wak, tapi malah kayak ngerang kayak harimau tuh loh. Gitu, nggak istighfar. Waktu itu si tante udah mulai ngerasa aneh nih, tapi nggak dipikirkan kali sama tante kan. Lagi-lagi dipikirkan sama si tante ini buat nolong si pasien ngelahirin aja. Nah, pas lagi di tengah proses ngelahirin ini, Wak, ibunya Anin ini tiba-tiba mendengar suara induk ayam yang kayak lagi nyari anaknya gitu dari bawah tempat tidur pasien. Dan tambah anehnya lagi, Wak, yang dengar suara induk ayam itu cuma ibunya Anin sama mbah dukun aja. Keluarga pasien yang ada di dalam kamar itu nggak dengar apa-apa. Nah, pada saat itu ibu Anin ini ngomong lah ke keluarga pasien kan, Bu, Bapak, kalau mau ternak ayam jangan dikandangin di bawah kasur ya. Nanti jadi nggak sehat untuk anak dan cucunya ibu Bapak. Tapi di saat dikasih tahu kayak gitu, Wak, keluarga pasien diam aja, nggak ada komentar apa-apa. Dan singkat cerita nih, Wak, ya alhamdulillahnya si pasien lahiran dengan selamat. Nah, di saat itu ibu Anin minta kayak minyak makan gitu loh buat ngebersihin lemak-lemak di badan bayinya. Tapi pada waktu itu, Wak, keluarga pasien malah ngeluarin minyak yang warnanya hijau kekuningan. Bu Anin sempet heran-heran ya kan. Ibu Anin ngomong dalam hati,
Oh, ini mungkin yang dibilang minyak kletik sama orang Jawa kali ya. Aku juga kurang paham wah ini apa maksudnya minyak kletik ini. Ini kata-kata Anin ya, pokoknya kita bilang mamanya mikir ini minyak kletik gitu. Kalau ada yang paham minyak kletik apa komennya di bawah ya. Dah, lanjut lagi. Nah, oh inilah ya minyak kletik ini. Dah, Ibu Anin lanjutlah itu bersihin semua urusannya kan. Udah selesai semuanya, pamit sama keluarga pasien, pamit juga sama pasien dan langsung diantar balik langsung sama bapak yang tadi. Nah, si bapak tadi pun bilang terima kasih banyak ya Bu, Ibu sudah mau membantu anak saya bersalin. Semoga Ibu sehat selalu. Iya Bapak, sama-sama. Nanti kalau ada keluhan datang aja ke rumah saya ya Pak, katanya. Dah diantar balik nih ke rumah mamanya kan. Nah, sesampainya di rumah, ibunya Anin ini ceritalah sama ibunya, neneknya Anin. Bu, masa tadi pasienku ngandangin ayam ya di bawah kasurnya? Berisik lagi ayamnya Bu, nyari anaknya, kata Ibu Anin. Nah waktu itu neneknya Anin dengar itu kaget lah. Astagfirullah Dok. Ya Allah Yeni, itu kayak suara kuntilanak yang kamu dengar. Aduh merinding aku. Tak kenapa lah Wak, tiba-tiba neneknya Anin bisa ngomong kayak gitu tuh. Udah firasat mungkin nenek Anin ini ya kan. Enggak lah Bu, masa ya rumah kuntilanak, orang banyak kok keluarga di situ. Aku benar-benar ngeluarin bayi sehat malah bayinya, kata Ibu Anin. Enggak Bu, enggak mungkin kuntilanak. Orang nampak kali kok, saya jelas betul itu. Enggak percaya ibunya Anin Wak. Sampai akhirnya 3 hari kemudian baru ibunya Anin percaya Wak. Apa yang terjadi Nat? Jadi nih ya, 3 hari kemudian Ibu Anin manggil tukang ojek ya kan. Tujuannya mau imunisasi si bayi pasien yang kemarin tuh loh, yang tadi. Pak anterin saya ke rumah samping pabrik gula katanya. Dah naik ojek ngeng. Terus Wak, pas ibunya Anin sampai di dekat pabrik gula itu, di sana Ibu Anin nggak ngelihat ada satupun rumah di situ. Yang ada cuma pohon pakelnya aja. Ingat kan tadi ibunya Anin kali waktu nyampe di sana, rumahnya rumah panggung terus ada pohon pakel. Dah 3 hari kemudian datang pohon pakelnya aja, ada rumahnya nggak ada. Nengok itu ibunya Anin agak heran, hah? Aku salah rumah kali apa aku salah jalan? Tapi di sini kok kayak ini pohonnya betul ini. Nah pas lagi mikir gini kebetulan di situ ada Pak De Wak lagi nyari rumput ya kan. Ibu Anin langsung lah nanya ke Pak De itu. Pak De permisi mohon maaf mau tanya. Ini rumah yang ada depan pohon pakel nih mana? Pindah kemana? Kok nggak ada di sini? Ada rumah kan kemarin di sini Pak De. Pak De itu pun langsung jawab, Ibu. Di sini nggak pernah ada rumah Ibu. Dari dulu sampai sekarang bangunan di sini cuma pabrik gula itu aja, nggak ada rumah di sini. Barulah di situ ibunya Anin langsung percaya dengan perkataan neneknya Anin dan menganggap semua kejadian yang aneh itu benar karena makhluk halus. Berarti betul tuh yang kulahirin siapa? Patutlah udah agak nggak betul di sana aku tuh. Nah semenjak itu Ibu Anin gak pernah lagi mau dipanggil untuk ke rumah pasien sendirian. Pasti ngajak siapa kayak gitu buat nemenin dia, buat memastikan ini betulan rumah atau bukan. Tapi untung pula si tante gak kenapa-napa ya. Sehat-sehat terus ya tante ya. Kata kakaknya ini tante masih aktif ya jadi bidan. Sehat terus tante. Terima kasih sudah membantu banyak ibu di sini untuk melahirkan buah hatinya. Sehat ya tante ya. Sehat juga Aden, sehat kakaknya, sehat semua keluarganya juga lah. Tapi baik pula si tante ya mau bantuin si kakak itu melahirkan. Hati-hati tante, datang deh. Nggak bercanda. Ayo kita lanjut lagi ke cerita terakhir. Oke, kisah ketiga dan kisah terakhir yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya Ayu Oktaviani. Halo Ayu. Jadi Wak, dari kecil Ayu ini memang bisa melihat-lihat kayak gitu. Tapi walaupun udah bisa lihat dari kecil Wak, si Ayu ini sampai sekarang pun masih belum terbiasa. Jadi masih sering kaget gitulah kalau nengok sesuatu itu tuh. Nah kejadian yang Ayu alami ini Wak terjadi di saat Ayu ini masih duduk di bangku SMK tahun 2010 lalu. Ayu pada waktu itu lagi ngebantuin tantenya pindah rumah. Nah tantenya Ayu ini punya anak perempuan namanya Tias gitu. Seumuran sama si Ayu Wak. Jadi di hari pindahan itu Ayu mulailah tuh ngebantu tantenya dari pagi jam 8 pagi ya kan. Nah singkat cerita setelah semua barang udah masuk ke dalam mobil, berangkatlah mereka semua nih ke rumah baru tantenya. Nah di saat itu yang berangkat dari rumah tantenya yang lama adalah tantenya, omnya, suami si tante, Tias, Ayu dan kedua orang tuanya Ayu. Nah pas mereka nyampe di rumah baru tantenya Ayu ini Wak, Ayu lihat ada anak kecil digandeng perempuan rambutnya panjang. Anak itu ngadep ke Ayu kan mukanya pucat Wak. Tapi perempuan yang di sebelahnya membelakangi Ayu. Kebayang ya? Kayak Ayu nggak nengok nih mukanya. Ayu waktu itu nggak mikir kalau itu setan, Wak, enggak. Karena memang postur badannya postur badan manusia biasa. Dan juga waktu itu masih siang, masih sekitar jam 1 lah. Ayu waktu itu mikir, oh itu tetangga baru atau saudara dari omnya Ayu ini atau apalah itu yang ikut bantuin pindahan. Terus dia berangkat terpisah gitu sama mereka. Mikirnya masih kayak gitu. Ayu waktu itu juga nggak nanya sama si om sama tante, nggak ada nanya. Orang biasa aja kok bentuknya. Nah FYI Wak, kata Ayu tantenya ini pas pindahan nggak ngadain yang namanya selamatan rumah baru atau apapun itulah, karena omnya Ayu tuh kayak nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, hal-hal mistis tahayul tuh nggak. Dah lah tuh ya, soal tadi nggak dipikir macam-macam sama si Ayu, dia pun lanjut lagi ngebantu om sama tantenya buat nurunin semua barang. Nah tanpa disadari Wak, hari udah masuk malam nih.
Kan? Karena mungkin kecapean, Ayu ini akhirnya memutuskan untuk nginap lah di rumah baru tantenya dan tidur di kamar yang paling depan sama Tias. Sedangkan orang tuanya Ayu tuh balik, Wak, nggak ikut nginap situ ya. Nah, di rumah baru tantenya itu, Wak, ada 3 kamar. Kamar pertama tuh kamar depan yang dipakai sama si Tias yang ditumpangin nama Ayu juga. Satu kamar lagi di tengah yang ditempatin Om sama tantenya Ayu, dan satu kamar lagi di belakang buat naruh barang-barang yang belum diberesin gitu. Malam itu awalnya seperti malam-malam biasa aja kata Ayu. Keluarga tantenya ngopi, Ayu sama Tias main gitar ya kan. Sampai akhirnya karena udah kecapean, Tias pun tidur duluan pamit nih. Ayu yang memang agak susah tidur orangnya, Wak. Ayu nyoba buat bikin mata ini lelah dengan baca buku, scroll handphone, nengok-nengok apa lah gitu, tapi tetapnya nggak bisa tidur. Sampai akhirnya si Ayu ini kebelet pipis. Iya kan, pergilah dia ke kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu, Wak, di luar dan posisinya paling belakang rumah. Dah lah, pergilah Ayu ke sana kan. Dah kelar dia buang hajat, Ayu sempat nengok nih ke pintu belakang rumah. Ayu buka pintunya, Wak, karena dia pengen lihat bintang. Tengah malam Ayu pengen lihat bintang. Dah, nggak apa-apa, hebat. Berani kau. Nah, pas Ayu buka, memang banyak kali bintang malam itu. Banyak memang bintang. Nggak ada apa-apa. Tapi udara yang Ayu rasakan saat itu tuh dingin kali, Wak. Padahal nggak habis hujan dan dinginnya tuh kayak nggak normal gitu loh. Dingin kali kayak nusuk-nusuk. Dan FYI lagi, Wak, di belakang rumah tante Ayu itu ada kayak kebon gitu lah. Baik pohon pisang, mangga, ada juga pohon bambunya juga. Dah Ayu nengok-nengok bintang ya kan. Waktu itu Ayu malah fokusin pandangannya lihat ke kebon. Ayu lihat kayaknya tanah itu tuh bekas sebuah bangunan yang terbakar, Wak. Soalnya ada satu puing bangunan gitu masih berdiri nyempil gitulah jauh. Tapi kelihatan warna itu agak-agak hitam gitulah. Nah, lagi fokus-fokusnya nengok bangunan hitam itu, tiba-tiba ada suara neng, neng, suara perempuan, suara lirih kali, kayak suara orang manggil kayak biasanya lah, neng. Ayu waktu itu nggak nyaut, Wak, tapi dia nyari nih asal suara itu dari mana. Nah, karena Ayu nggak nemu asalnya dari mana, Ayu cuekin aja waktu itu, tetap nengok gini bintang. Tapi, Wak, nggak lama setelah itu, tiba-tiba Ayu dengar lagi ada suara anak kecil ketawa. Kenceng kali, Wak, rasa ya. Kayak ketawanya tuh pas di telinga Ayu sebelah kiri. Kiri sini. Ayu langsung noleh lah ke kiri ya kan. Tapi nggak ada siapa-siapa. Nah, karena Ayu udah ngerasa ada nggak beres itu ya kan, Ayu pun langsung tutup pintu belakang, diambil botol aqua buat ditaruh dalam kamar kan, dan langsung jalan menuju ke kamar depan dia. Nah, kalau mau menuju ke kamar depan itu, Wak, memang harus ngelewatin kayak kamar tengah tuh loh, yang ditempatin sama tante sama Om itu. Nah, waktu itu Ayu lihat pintu kamar tengah itu kebuka setengah. Nah, terus pas itu Ayu denger lagi ada suara yang manggil, neng, neng, dari kamar tengah itu. Waktu itu Ayu memang takut, tapi penasaran juga nih kan. Akhirnya Ayu ketok lah pintu kamar tantenya. Tok, 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 tok. Gak ada jawaban, Wak. Ayu pun nyelonong masuk. Nah, pas Ayu masuk ini, Wak, kalian tahu apa yang dia lihat? Ayu lihat, aduh, ada perempuan rambutnya panjang ngadap ke tante Ayu yang lagi tidur di tempat tidur itu sambil ngegoyangin telapak tangannya, Wak, kayak lagi nari gitu loh. Di saat itu Ayu lihat kukunya panjang kali, Wak. Jelas sekali sosok perempuan itu terlihat, walaupun yang hidup di kamar itu cuma lampu tidur kuning di samping tempat tidur itu biasa-biasa kayak di FTV, ya, kayak gitu aja. Nah, waktu itu Ayu nggak lihat ada omnya. Pas lagi merhatiin gitu, Wak, mungkin si cewek ini tahu kalau lagi tengokin Ayu ya kan. Tiba-tiba aja cewek itu langsung ngegerakin lehernya. Dia mau nengok ke belakang, alias nengok ke Ayu. Ayu yang ketakutan tanpa pikir panjang lagi langsung lari masuk ke kamar depan, Wak. Tapi pas nyampe di depan pintu kamar, botol aqua yang Ayu bawa itu jatuh, ngeglinding gitu. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Botol minum si Ayu ini, Wak, diambil sama anak kecil laki-laki kira-kira umur 5 tahun. Anak kecil tuh ketawa, Wak. Mulutnya keluar darah, mukanya hitam, tapi matanya merah. Ya Allah. Dan di balik kulit mukanya yang hitam itu keluar darah lagi, Wak. Yang baunya udah bau kali, kata Ayu. Ayu nggak mungkin ngambil aqua itu. Ayu langsung lari masuk ke kamar, udah nggak dipedulin lagi lah itu siapa berani ngambil botol aqua itu ya kan. Langsung tutup pintu. Nah, pas masuk Ayu langsung tiduran, dia langsung selimutin semua badannya kan. Nah, saking takutnya Ayu ngadap lah ke tembok. Ayu ngadap ke tembok. Jadi posisinya itu semua badan Ayu, muka-muka udah ketutup selimut ya, Wak ya. Dan dia ngadap ke tembok. Di saat itu, Wak, suasana jadi hening. Tapi tiba-tiba ada angin. Entah datangnya dari mana. Angin itu hembusannya ke mukanya Ayu yang ketutup selimut. Ketutup. Wah, ada angin dalam selimutnya. Ayu dalam selimut. Kok bisa tiba-tiba ada angin dalam selimut aku ini? Kok lagi dalam selimut? Dan aku lagi ngadap tembok. Dan gak lama setelah Ayu mikir kayak gini, Wak, perlahan-lahan Ayu kecium bau anyir darah kayak bangkai itu
Ayu tuh jelas lah nggak berani buka selimut. Kecium tuh bau itu kan. Sampai akhirnya bau bangkai itu perlahan hilang, Wak. Angin tadi pun udah nggak berembus lagi. Ayu mikir kan, oh untung udah pergi itu berarti. Nah, perlahan-lahan barulah Ayu beraniin buka selimut yang nutupin mukanya itu. Pelan kali dibuka. Dan di saat mukanya Ayu ini udah kebuka, kalian tahu apa yang dilihatnya lagi? Wah, ini epic sih. Ayu lihat muka perempuan yang dia lihat di dalam kamar tantenya tadi. Dan wajah sosok itu, Wak, dia munculnya dari tembok. Muncul dari tembok. Bukan tiba-tiba ada depan baru tembok. Tidak, munculnya dari tembok. Tembok keluar. Muncul muka itu dari tembok. Kira-kira muncul sosok itu dari tembok, Wak. Dekat sampai kurang lebih 3 cm dari rumah. Dari rumahnya Ayu pula. Aduh, dari mukanya Ayu. Dekat kali, Wak. Ya Allah, 3 cm, bro. Dekat kali. Ayu nengok itu matanya nggak bisa berkedip sama sekali, Wak. Tangan kakinya langsung kaku, nggak bisa gerak. Pengen teriak, nggak bisa juga. Di saat Ayu ketakutan, ya sosok itu malah ketawa kencang kali, Wak. Sampai nih ya. Aduh, darah ini keluar dari mulutnya. Ayu pada saat itu langsung maksa dirinya untuk baca doa dalam hati ya kan, supaya sosok itu hilang. Ayu pengen balik badan biar ngadep Tias, mau meluk Tias biar dia bisa ngerasa aman ya kan. Dia kerahkan semua tenaganya, balik badan menghadap ke saudaranya itu kan. Dan kalian tahu bukan Tias yang ada di situ. Ternyata si sosok itu pun lagi tidur di antara Ayu sama Tias. Tadi kok di tembok aku balik badan, kok di samping aku lagi. Tias di sebelah dia, di tengah-tengah, Wak. Dan di saat itu juga Ayu ngelihat ada anak kecil yang matanya merah lagi loncat-loncat di atas kasur. Aduh ya Allah, Ayu. Aduh ya aku gak kebayang. Dan nengok semua itu, habis itu Ayu udah gak ingat apa-apa lagi. Pengsan Ayu, Wak. Bagus kok pengsan, Wak. Kenapa gak dari awalnya pengsan tadi dari dalam selimut? Gak usah di dalam selimut, dari ngambil botol aqua sebelum kau nengok bintang tuh pingsannya duluan biar langsung pagi. Udah deh, singkat cerita, pas Ayu sadar barulah itu diceritain apa yang terjadi selama si Ayu nih pingsan, Wak. Ternyata kata tantenya Ayu nih gak pingsan rupanya, tapi kesurupan. Dan kesurupannya ini, Wak, bikin Ayu sampai terbang badannya tuh loh. Maksudnya kayak ngambang ke atas dari kasur tuh. Gak sampai di situ aja. Selama kesurupan itu Ayu juga sempat berdiri, terus kayak gotong-gotong lemari itu. Lemari yang ada di kamar Tias, Wak. Padahal lemari itu ada kayu jati, berat kali, nggak mungkin Ayu ini bisa ngangkat. Bisa terangkat sama si Ayu tuh lagi kesurupan tuh. Dan Ayu ini kesurupannya lama kali, Wak. Dia baru sadar sekitar jam 12 siang. Akhirnya karena kejadian itu malamnya tante sama si om ini langsung ngadain selamatan rumah, Wak, mengundang warga setempat untuk ikut berdoa bersama dan juga manggil sesepuh di situ. Dan kalian tahu, Wak, semalam itu ternyata kalian masih ingat kan waktu Ayu nengok ada yang nari-nari dekat kamar tantenya, omnya nggak ada. Omnya ternyata nggak tidur di rumah tapi ikut ngeronda sama bapak-bapak kompleks sekalian silaturahmi gitu. Nah, usut punya usut, Wak. Puing bangunan yang Ayu tengok di belakang rumah tuh loh, yang kayak terbakar tuh, itu bukan pabrik bapaknya Ming, bukan. Tapi itu dulunya sebuah rumah milik seorang janda beranak satu. Dan mereka meninggal terbakar hidup-hidup di rumah itu, Wak. Dan sejak saat itu, barulah omnya percaya bahwa dunia lain itu ada. Dan kemudian sosok yang menyambut mereka pertama kali, yang 2 anak kecil sama ibunya itu, nah itu yang penghuni rumah itu katanya. Ya semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, Wak, ya. Kalau misalnya nempatin tempat baru tuh ya permisi lah dulu, ya kan. Nggak harus percaya atau tidaknya dengan dunia mistis, Wak, ya. Udah masuk tempat baru, selamatan, syukuran gitu. Semoga rumahnya dilindungi Allah terus, dapat rezeki terus, dilindungi dari yang jahat-jahat gitu kan. Tapi memang serem kali kisahnya ya. Bisa seseram itu muncul dari tembok, balik badan dia masih ada, tuh ada anak-anak loncat di kasur. Allah, aku tengok nih kaki aku naik, takut aku. Sehat-sehat terus ya Ayu. Salam buat om, salam buat tante, salam buat Tia, salam buat orang tuamu. Dengar kisah kau aku pun jadi insecure mau tidur ngadap tembok. Biasa aku tidur ngadap tembok tuh gimana? Aku pikir aman kali tuh tidur ngadap tembok, ternyata setan tuh bisa nembus tembok juga ya. Coy. Oke, Wak, jadi itu tadi 3 kisah dari Wawa aku semuanya. Terima kasih banyak buat semua narasumber, dan buat kalian juga yang mau berbagi kisah horor kalian, silakan langsung kirim cerita lengkap dan rapinya ke email di bawah ini, Wak, dan sertakan subjek kisah hororku. Lebih baik lagi kalian sertain juga nama Instagram sama WhatsApp kalian. Siapa tahu kita bisa WhatsApp-WhatsAppan biar enak gitu ngubungin kalian kalau cerita kalian akan di-up di video-video selanjutnya gitu ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye!